Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pecinta Tosan Aji di seluruh Nusantara. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit mengklarifikasi tentang Tosan Aji, khususnya keris, tombak dan lain sebagainya. Eh, di sini saya akan sedikit membabar tentang image atau pandangan orang bahwa Tosan Aji, pusaka Nusantara, yang di kalangan orang-orang awam menyatakan bahwa itu benda musyrik atau syirik. Padahal itu adalah suatu pandangan yang menurut saya adalah salah. Karena apa? Ketika kita mempelajari sejarah, budaya, mendalami leluhur kita, nenek moyang kita, bangsa Nusantara, itu sudah mengenal peradaban beragama, mengenal agama samawi itu sebelum Masehi. Itu beberapa literatur dan beberapa sejarah menyatakan seperti itu. Walaupun secara animisme, dinamisme mereka sudah memegang kepercayaan dengan mempercayai adanya Tuhan atau sesuatu yang menguasai jagat raya ini. Nah, untuk mengulas beberapa pusaka itu terlebih dahulu saya akan mengklarifikasi bahwa pusaka Nusantara itu dibuat dengan berbagai tirakat dan obe-rambe tertentu. Ketika Sang Empu Membabar membuat sebuah pusaka, mereka melakukan tirakat. Nah, yang menjadikan tuah atau pusaka itu mengeluarkan tuah itu karena doa dari Sang Empu, bukan bangsa jin atau siluman yang mendiami sebuah pusaka, terutama keris, tombak dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika Sang Empu membabar pusaka dengan tirakat, dengan laku prihatin, dengan berbagai obe rampe, itu untuk menurunkan suatu berkah, biar nanti orang yang memegang pusaka itu bisa diberkahi oleh doa dari Sang Empu. Nah, itu menurut beberapa penelitian saya dan beberapa sebuah sudut pandang beberapa teman dalam Tosan Aji dan di teman-teman religius. Saya akan membahas pusaka atau menur yang diyakini bertangguh Singosari, karena dilihat dari beberapa ciri dan material ini mengarah ke estimasi tangguh Kabudan, Singosari, Jenggolo, Kediri atau kerajaan lainnya. Mari kita buka, kita bahas sedikit tentang menur bertangguh Kabudan. Oke, yang saya pegang ini saya kira dulu adalah tombak Rondadap. Tapi ketika saya mencari referensi lagi, ini adalah sebuah menur dengan bentuk segitiga seperti ini, belum bulat. Dari beberapa pakar ilmu Tosan Aji, pakem dari menur di era Singosari itu adalah berbentuk segitiga. Sedangkan di estimasi tangguh Mataram, Majapahit, Pajang atau Mataram Islam itu berbentuk bulat dan panjangnya kira-kira 10 cm. Kalau ini agak lebar sedikit dan agak besar, berbentuk piramida. Nah, ini
menunjukkan bahwa pembuatan pada masa estimasi tangguh Kabudan karena masih berbentuk segitiga menyerupai piramid, dan dilihat dari beberapa material karang besi membatu itu, saya mencari referensi di beberapa teman-teman ini menyatakan bahwa merujuk ke estimasi tangguh Singosari atau Kabudan. Nah, menur ini berpamor nyerat dengan pamor Jarot Asem dengan garis-garis yang melintang ke kanan dan ke kiri, tidak saling bertindih. Diyakini masyarakat bahwa pamor Tosanaji dengan pamor Jarot Asem itu dibuat oleh sang empu dengan maksud agar pengguna atau pemilik dari pusaka ini ketika memegang pusaka ini mempunyai semangat untuk mencapai cita-citanya. Ibaratnya orang yang terlalu ambisi itu cocok sekali dengan pusaka yang berpamor Jarot Asem. Pada zaman Kabudan belum begitu mengenal pamor yang indah-indah, jadi pamornya hanya simpel, garis-garis seperti ini saja, dan besinya juga membatu. Walaupun ini tangguh Kabudan, di bagian bilah korosi kanan kiri, tapi saya anggap ini masih masih utuh karena dilihat dari estimasi pembuatan ratusan tahun itu material bisa bertahan sampai sekarang, itu sudah termasuk saya anggap sebagai tua, utuh, sepuh. Nah, menur ini saya dapatkan di pedesaan, di mana desa itu di daerah kekuasaan Mataram Hindu yang berada di Magelang ke selatan sampai ke Klaten dan sekitarnya. Ini saya mendapatkan di daerah Ngadirejo, daerah Jawa Tengah, dan masuk ke pelosok desa. Saya mendapatkan beberapa pusaka. Saya menemukan salah satu dari pusaka itu adalah berbentuk segitiga. Tadinya saya mengira ini adalah mata tombak Rondadap, tapi setelah saya mencari referensi dari searching dari teman-teman Tosanaji, ternyata ini adalah menur, dan materialnya itu material dari zaman Kabudan. Saya mencari di daerah situ karena mendapatkan informasi dari seorang teman, itu rumah sebelah saya, itu katanya orang sana itu banyak pusakanya, makanya saya ke sana dan mencari hunting pusaka di sana. Nanti akan saya review beberapa pusaka yang saya dapatkan dari daerah Ngadirejo, Jawa Tengah, dekat daerah kekuasaan Mataram Hindu atau Mataram, Kerajaan Mataram kuno, yang di sekitarnya terdapat beberapa artefak prasasti yang begitu besar. Di sana ditemukan peninggalan dari dinasti Sailendra dari Mataram kuno. Adalah prasasti paling terbesar adalah Candi Borobudur yang sudah diakui dunia adalah 5 dari keajaiban dunia. Kita seharusnya bangga memiliki budaya, memiliki sebuah tradisi, sebuah kebudayaan yang dimana bangsa-bangsa lain belum mengenal kebudayaan, belum mengenal kerajaan. Hanya beberapa negara saja yang mengenal peradaban, dan bangsa Indonesia termasuk mengenal peradaban sudah lama, termasuk sudah tua. Walaupun Cina, Mesir, Yunani adalah negara yang berbudaya
tinggi dan mengenal peradaban sebelum Masehi. Nah, kita kembali ke menur ini. Menur dengan berdiameter kurang lebih 13 cm dengan lebar 4 cm ini bisa dikatakan adalah menur yang sangat tua, yang sebelum kerajaan Majapahit, karena dilihat dari jenis materialnya. Karena itu ini termasuk benda yang bersejarah dan menurut saya sangat kuno yang harus dilestarikan, karena berbudaya dengan Kausan Aji itu akan mempertahankan identitas bangsa leluhur, karena suatu bangsa akan menjadi besar itu karena budayanya. Makanya kita wajib melestarikan budaya bangsa Indonesia. Jangan budaya luar, ideologi luar malah masuk ke dalam budaya kita. Kita tidak mempertahankan budaya asli orang Nusantara. Itu sedikit